Hai hai hai, kembali lagi bersama saya, Ede. Ini adalah video part 2 alur film Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017. Yang belum menonton part satunya dianjurkan untuk menonton part satunya dulu. Bagi yang sudah menonton part satunya, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Budiman bercerita kalau dia dan neneknya Rini adalah teman dekat waktu sekolah dulu, tapi tidak pacaran. Dia pun bercerita kalau nenek tidak setuju dengan pernikahan bapak dan ibunya Rini dengan alasan bahwa ibunya Rini seorang seniman dan tidak bisa memberikan keturunan. Tapi Rini merasa hubungan ibu dan neneknya baik-baik saja. Pria itu pun berkata bahwa nenek Rini percaya bahwa ibunya Rini meminta pertolongan kepada iblis untuk mendapatkan keturunan. Dan nenek semakin yakin ketika melihat ibu Rini sakit-sakitan dan meninggal dengan cara yang aneh. Rini semakin heran karena Rini merasa hubungan keluarga mereka baik-baik saja. Lalu Budiman memberikan Rini buku dan disuruh untuk membacanya. Budiman pun menyuruh mereka berdua untuk pulang. Dan Hendra memberikan nomor telepon rumahnya. Rini dan Hendra pun berpamitan untuk pulang. Namun sebelum mereka pulang, pria tersebut berpesan agar mereka saling menyayangi satu sama lain, agar iblis tersebut tidak bisa mengambil salah satu dari mereka. Keadaan Bondi semakin aneh. Dia terlihat pucat dan menjadi pendiam. Ian pun ketakutan melihat keadaan Bondi yang semakin aneh. Pada malam harinya, saat Ian akan tidur, Ian melihat Bondi menggunakan bahasa isyarat yang artinya, "Aku ingin kamu mati." Ian pun ketakutan dan membelakangi Bondi. Saat Ian membalikkan badannya, Ian terkejut melihat Bondi berdiri di hadapannya. Kemudian Bondi pergi lagi ke tempat tidurnya. Kemudian Ian bangun karena ingin buang air kecil. Saat Ian ingin pergi ke kamar mandi, dia kaget ketika melihat sesosok hantu yang ada di dalam kamar mandi rumahnya. Ian pun sontak berlari dari kamar mandi. Saat sedang berlari, bajunya tersangkut di pintu dekat kamar mandi tersebut. Pagi harinya, saat Rini sedang mendengarkan lagu milik ibunya, Rini mendengar suara aneh dari piringan tersebut. Dia mendengar suara seperti kalimat-kalimat ritual pemujaan sekte. Kemudian Rini pergi ke kamar Ian dan Bondi untuk mengecek keadaan mereka. Tapi Rini tidak menemukan keberadaan Ian. Rini pun bertanya pada Bondi, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Rini pun bergegas mencari Ian di setiap sudut rumah. Betapa kagetnya Rini ketika melihat Ian tertidur di kotak besi yang ada di luar rumah. Rini pun mengajak Ian untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, ketika Rini sedang menasehati Ian, lalu datanglah Tony sambil membawa buku dan menanyakan kepada Rini dapat dari mana buku ini. Rini pun menjawab bahwa dia mendapatkannya dari temannya nenek. Tony menjelaskan bahwa dia membaca di buku itu tentang sekte kesuburan. Sekte ini bertujuan untuk memberikan keturunan kepada pengikutnya yang tidak bisa memiliki keturunan. Sekte tersebut pun memiliki syarat bahwa anak terakhir dari pengikutnya akan diambil oleh sekte tersebut setelah umurnya menginjak 7 tahun. Tony pun curiga kalau ibunya adalah salah satu pengikut sekte tersebut. Secara kebetulan, 3 hari lagi
Ian ulang tahun dan usianya menginjak 7 tahun. Rini pun tidak percaya dengan Tony. Karena Rini tidak percaya, Tony menunjukkan foto-foto lama dari keluarga mereka. Tony mengatakan ketika dulu dia sering ikut ibunya untuk ke sebuah acara, Tony melihat orang-orang aneh selalu berada di sekitar ibu mereka. Rini pun bertanya pada Tony, bagaimana cara sekte tersebut mengambil anak terakhir dari pengikut mereka. Tony berkata, menurut buku yang ditulis, disebutkan bahwa nanti anak terakhir akan dijemput oleh mayat-mayat hidup. Kemudian saat Rini hendak menyiapkan makanan untuk Ian, tiba-tiba Rini melihat di kaca lemari ada nenek yang sedang duduk di kursi roda yang ada di sampingnya. Singkat waktu, Rini meminta Pak Ustadz dan Hendra ke rumahnya untuk melihat keadaan rumahnya. Pak Ustadz pun menyuruh Rini dan adiknya untuk sholat agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Malam harinya, ketika Rini sedang berwudu, Rini melihat sosok ibunya ada di dekat pintu. Dan ketika Rini selesai melaksanakan sholat, Rini melihat sosok hantu yang menyerupai ibunya berada pas di depannya. Rini pun kaget dan berteriak dengan keadaan tersebut. Kemudian Rini membawa semua adik-adiknya ke rumah Pak Ustadz untuk meminta perlindungan kepada Pak Ustadz. Pagi harinya, Rini, Tony, dan Hendra sedang berdiskusi bagaimana caranya mengusir makhluk halus yang mengganggu mereka. Saat mereka sedang berdiskusi, telepon di rumah Hendra berbunyi dan Hendra segera mengangkat telepon itu. Saat Hendra mengangkat telepon, Tony bilang kepada Rini bahwa pengikut mereka yang hamil itu bukan oleh suaminya, tapi hamil oleh pengikut sekte tersebut. Kemudian Hendra datang dan bilang kepada Rini bahwa yang menelpon tadi adalah Budiman. Ada sesuatu hal yang penting yang ingin dia sampaikan kepada Rini dan Hendra. Hendra pun berangkat sendiri ke kota, sedangkan Rini tidak bisa ikut karena harus menjaga adik-adiknya. Sesampainya di tempat Budiman, Hendra diberikan surat oleh Budiman untuk segera diberikan kepada Rini. Karena kalau sampai telat, semua akan terlambat dan pasti terjadi sesuatu dengan keluarga mereka. Saat di perjalanan pulang, Hendra mengalami kecelakaan dan membuat Hendra meninggal di tempat. Jasad Hendra pun diantarkan ke rumah Pak Ustadz dan semua kaget dengan kejadian itu. Saat jasad Hendra akan dibawa ke dalam rumah, ada surat yang jatuh dari jaketnya Hendra. Rini pun menemukan surat tersebut dan mengambilnya. Hendra pun dimakamkan. Malam harinya, Rini merasa ada sesuatu yang aneh. Rini melihat ke arah luar dan melihat ada yang sedang memperhatikan rumah Pak Ustadz. Kemudian, saat Rini akan mengunci jendela, tiba-tiba tangan Rini seperti ada yang menariknya, dan Rini pun berteriak sehingga adik-adiknya datang untuk menolong Rini. Tapi Pak Ustadz hanya diam saja melihat. Mereka pun lari ke depan rumah sambil ketakutan dan dikagetkan dengan kedatangan bapak mereka ke rumah Pak Ustadz. Bapak pun mengajak mereka untuk pulang ke rumah. Di rumah, terlihat bapak sedang menangis sambil memeluk foto ibu dan berkata kepada anak-anak untuk berkemas, karena besok mereka semua akan pindah ke kota. Malam itu, Rini yang belum tertidur menemui bapak yang sedang di kamar ibu. Lalu Rini bertanya, bapak bilang apa ke ibu? Di sisi lain, Tony yang sedang mengantar Ian untuk buang air kecil dikagetkan dengan pintu kamar mandi yang tertutup sendiri. Tony pun berteriak memanggil bapak dan kakaknya. Kemudian bapak mendobrak pintu itu dan terlihat Ian sedang ditarik ke dalam sumur oleh makhluk halus yang mengganggu mereka. Bapak pun segera masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan Ian.
Setelah menyelamatkan Ian, mereka melihat ke arah pintu luar dan melihat banyak orang-orang berpakaian hitam mengelilingi rumah mereka. Rini pun berteriak dan menyuruh mereka pergi dari rumah mereka. Ketika mereka sedang di ruang tamu, terlihat kursi roda milik nenek bergerak sendiri dan terbang ke arah mereka. Mereka pun semakin panik dan ketakutan. Keadaan semakin mencekam saat mereka melihat semua perabotan rumah berterbangan. Rini, Tony, dan Bapak terseret ke kamar dan tidak bisa keluar karena pintunya terkunci sendiri. Sedangkan Ian seperti akan ditarik oleh mereka. Dan Ian pun memanggil nama Bondi. Lalu Bondi berlari ke arah Ian dan memeluk Ian agar tidak diambil oleh makhluk tersebut. Dan akhirnya keadaan kembali normal. Bapak kemudian berlari keluar rumah dan berteriak sambil berkata kepada orang-orang yang sedang mengelilingi rumahnya bahwa mereka tidak bisa mengambil salah satu dari anak-anaknya. Tony pun menarik bapaknya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun melepaskan sesuatu dari tangan mereka, entah apa itu. Kemudian mereka semua menghilang. Pagi harinya, mereka berkemas untuk pergi ke kota. Saat mereka sedang menunggu mobil, Pak Ustadz datang untuk mengucapkan perpisahan. Rini pun izin keluar untuk mencari angin. Saat di luar, Rini menemukan biji warna merah. Namun, mobil yang mereka pesan tidak kunjung datang sampai malam hari. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba mati lampu. Kemudian Rini penasaran dengan surat dari Budiman dan membacanya. Rini pun membangunkan Tony untuk memberitahunya. Di surat itu tertulis bahwa anak terakhir dari anggota sekte tersebut diambil bukan untuk dikorbankan, namun anak tersebut adalah titisan dari anak iblis, dan orang-orang yang datang ke rumah mereka bukan untuk mengambilnya, tapi untuk memberi tanda kepada penjemput mereka. Tidak lama kemudian terdengar suara lonceng dari luar rumah. Saat Rini dan Tony melihat keluar kamar, mereka kaget karena melihat ibu sedang berjalan di rumah mereka. Di kamar, Bondi heran melihat Ian sedang melihat ke arah luar jendela. Kemudian Bondi bertanya apa yang sedang Ian lakukan. Bondi pun menjawab bahwa dia sedang bicara kepada teman-temannya. Bondi pun kaget dan bingung melihat Ian yang bisu tiba-tiba bisa bicara. Dan ketika Bondi melihat ke arah jendela, Bondi melihat banyak pocong di luar rumah. Pak Ustadz pun terbangun dan melihat pocong di kamar mandi. Ketika pocong itu didekati, betapa kagetnya Pak Ustadz bahwa pocong itu adalah Hendra. Keadaan semakin mencekam ketika para mayat hidup tersebut sudah masuk ke dalam rumah dan mengepung mereka. Mereka pun melihat Pak Ustadz mati mengenaskan oleh mayat hidup tersebut. Bapak yang belum mengetahui bahwa Ian adalah titisan anak iblis mencoba mencari Ian. Terlihat Ian yang sudah berada di luar bersama hantu ibu dan para mayat hidup lainnya. Lalu Tony menarik Bapak untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat mayat hidup tersebut mencoba masuk dan menyerang mereka. Saat suasana semakin tegang dan mereka sudah dikepung mayat hidup, tiba-tiba Budiman datang menjemput mereka untuk pergi dari rumah itu. Setahun kemudian diperlihatkan mereka tinggal di sebuah rumah susun dan hidup damai. Saat sedang makan siang, ada tetangga Rini yang mengantar makanan ke Rini. Lalu wanita itu pulang ke rusunnya. Tetangga Rini itu adalah Darminah dan Batara. Darminah pun berkata, "Sudah waktunya kita panen lagi." Kemudian Batara menjawab, "Sabar Darminah." Lalu mereka berdua pun berdansa dan film pun selesai.